Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang hangat kembali menyapa pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada, bahwa pagi hari ini kita akan berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal antara tingkatkan pendapatan negara dan kesejahteraan rakyat. Sudah hadir di studio kami dua orang narasumber. Yang pertama saya perkenalkan dulu, ada Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, Bapak Imade Aryana. Selamat pagi, Pak Kepala. Mas Haden. Baik, kita akan berbicara terkait dengan gempur rokok ilegal, program yang sudah lama kita dengar, program yang sudah sering kita lihat aksinya. Dan selain Kepala Kantor Bea Cukai juga ada Bapak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Lombok Barat, Pak Toto. Selamat pagi. Pak Kasat. Selamat pagi, Bang Sandan dan seluruh pemirsa di rumah. Baik, sudah banyak kegiatan-kegiatan dalam program gempur rokok ilegal yang sekarang kita akan berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah, khususnya publik Dayan Gunung yang saat ini sedang menyaksikan diskusi kita, Pak Kasat ya. Baik pemirsa, kita ketahui bahwa program DBHCHT atau gempur rokok ilegal ini adalah program kegiatan dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal yang ada di daerah, bekerja sama dengan Bea Cukai dan pemerintah daerah, di mana peredaran rokok ilegal ini memang harus ditekan seminimal mungkin agar apa yang kemudian dicita-citakan dari adanya DBCHT ini Pak ya, bisa terwujud. Kita ketahui bahwa program DBCHT ini nanti akan multi efek ya, atau efek dominonya sangat besar. Dunia kesehatan, kemudian bahkan infrastruktur, fasilitas-fasilitas publik juga bisa dibiayai dari DBHCHT ini. Kita langsung saja pemirsa untuk mengetahui apa sih sebenarnya program gempur rokok ilegal ini, karena banyak juga kita lihat Pak Kasat, Pak Kepala, miskomunikasi juga terjadi di tengah lapangan. Apakah kemudian ini sering kita dengar curhatan dari para pedagang, terutama warung-warung kecil, pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan rokok, sering dijadikan menjadi objek sasaran dari razia-razia yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini mungkin jadi komandonya itu Satuan Polisi Pamung Praja Pak ya. Banyak sekali kemudian miskomunikasi yang terjadi, dan ini tentu saja sosialisasi seperti yang kita lakukan pada hari ini harus masif dilakukan. Kita langsung saja ke Pak Kepala Kantor Bea Cukai Mataram. Gempur rokok ilegal Pak Kepala Kantor sudah lama menjadi program pemerintah melalui Bea Cukai yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Kita ingin mengetahui, walaupun sering kita dengar Pak, kita memang harus mengulang-ulang ini. Apa sebenarnya program gempur rokok ilegal ini Pak Kepala? Silakan. Terima kasih Mas Hadan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi. Betul tadi yang disampaikan Mas Hadan bahwa kita ini program sudah launching sejak 2021, bahkan mungkin sebelumnya sudah ada, namanya DBHCHT. Dana ini adalah dana alokasi khusus yang diperuntukkan dari sumber penerimaan cukai. Makanya DBHCHT ini tentunya program-programnya sudah mungkin beberapa sebagian sudah tahu. Nah, pada prinsipnya ini rokok ilegal, biar Semeton ataupun pemirsa Lombok TV tahu bahwa rokok ilegal ini di dalam definisi di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ini sudah jelas di sana bahwa hasil tembakau yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia ini, itulah ilegal. Itu yang sering ada ditemukan. Ya mungkin contoh-contohnya sudah sekilas saja saya sampaikan. Ada yang rokok polos, ada yang pita cukainya bekas, pita cukainya palsu, bahkan juga ada yang tidak sesuai peruntukannya. Nah itu dah
rokok ilegal yang Iya. kita harus perangi betul Baik, baik. bersama-sama. Nah, program pemerintah ini sebenarnya program yang melalui kita Bea Cukai, dan kami kantor Bea Cukai ada di Lombok, yang bertepatan di depan kantor kita adalah di lapangan Malomba, ya. Betul. Kami hadir di situ untuk membawahi wilayah pengawasan kami seluruh Pulau Lombok, yaitu 4 kabupaten dan 1 kota. 1 kota, ya. Salah satunya nanti dari KLU yang menjadi bagian dari pengawasan kami. Tentunya kami Bea Cukai akan berkoordinasi dengan Pemda setempat, dalam hal ini juga Satpol PP dan mungkin OPD. Kita lakukan untuk terus berupaya menggempur rokok ilegal, karena dampaknya sangat kalau rokok ilegalnya banyak, tentunya dampaknya sangat negatif. Dan dari sisi pertama ya sesuai tema kita nih, penerimaan kita akan berkurang, tentunya pasti akan larinya ke kesejahteraan masyarakat. Gitu. Iya. Itu masalahnya. Baik, sebelum ke pendapatan, dampaknya ke pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, Pak Kepala. Tadi disampaikan bahwa kriteria hasil tembakau yang dikatakan ilegal itu adalah ada rokok polos tanpa pita, kemudian ada rokok dengan pita cukai tapi palsu, rokok dengan pita cukai tapi bekas. Ini mungkin bisa kita diberikan penjelasan sedikit, Pak Kepala. Bagaimana ini bisa terjadi bahwa ada rokok polos tanpa pita ini dikonsumsi oleh masyarakat kita? Nah, ini kita awali dengan pendalaman dulu di rokok ilegal ini, bahwa rokok ilegal adalah termasuk hasil tembakau yang dia diproduksi, kemudian didistribusi atau diperjualbelikan, diperdagangkan secara ilegal. Tentunya yang sekarang berada di peredaran sangat banyak mungkin yang kita temukan, dan kita juga terus berupaya secara berkesinambungan, berkelanjutan. Tentunya kita berkoordinasi, bersinergi dengan teman-teman OPD ataupun Satpol PP dari Pemda untuk terus menggempur rokok ilegal. Sumbernya rokok ilegal ya kebanyakan dari luar. Nah, ini dia. Ini tidak. Kalau kami punya perusahaan yang ada di sini yang penghasil cukai, yaitu rokok yang berasal dari Lombok ataupun tembakau iris yang berasal dari Lombok, itu sudah kita pantau terus. Baik. Kita akan terus bimbing, asistensi, sehingga pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Tidak ada yang kami temukan rokok ilegal itu berasal dari sumber yang ada di Lombok ini. Nah, yang banyak beredar saat ini memang rokok ilegal itu dari luar, entah itu juga dari ada yang sifatnya dia impor maupun produk dalam negeri. Biasanya banyak dari Jawa ataupun Sumatera yang beredar di sini, yang perlu kita antisipasi tentunya ya secara bersama-sama, termasuk masyarakat ataupun semeton Lombok TV yang mengetahui, silakan juga berkoordinasi dengan kami di sini, baik Pemda maupun kami Bea Cukai. Kita perangi bersama-sama rokok ilegal yang beredar di wilayah kita. Itu akan dampaknya luar biasa buat kita kalau misalnya kita bisa memeranginya dengan baik. Beralih ke Pak Kasat. Pak Kasat, Sweet 17 Lombok Utara nih Pak Kasat. Walaupun tinggal beberapa minggu lah ya. Sweet 17 banyak yang sudah terjadi di Lombok Utara, tetapi fokus kita pada hari ini adalah bagaimana peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lombok Utara. 17 tahun menjadi daerah baru ya, masih tergolong baru 17 tahun. Pak Kasat, seperti apa kemudian rokok ilegal beredar di Lombok Utara? Jadi mungkin sebelumnya saya ingin menyapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Selamat pagi untuk pemirsa semua, semoga sehat-sehat selalu. Dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan ini dari Lombok TV. Alhamdulillah kita diundang kembali bersama dengan Pak akan Bea Cukai dalam rangka kita mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Jadi di Sweet 17 Lombok Utara ini, memang saya buka sedikit narasinya ya. Adalah beberapa keberhasilan pemerintah di sini. Salah satunya
Lombok Utara di usia yang 17 tahun ini sudah keluar dari daerah tertinggal. Ya, dari daerah tertinggal berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 490 tahun 2024. Dan kemudian baru-baru ini juga Kabupaten Lombok Utara sudah menerima predikat WTP yang ke-11. Benar. Kita patut syukuri. Iya. Nah, terkait dengan keberadaan rokok ilegal ini memang ini dibutuhkan sinergi antara semua pihak ya, terutama mungkin lebih-lebih sekarang yang kita inginkan sebenarnya adanya terbangun kesadaran dari masyarakat gitu, untuk tidak lagi menjual produk-produk rokok ilegal. Karena di satu sisi penegakan tetap kita lakukan, sosialisasi bahkan berulang-ulang kita lakukan. Setiap tahun itu dianggarkan program sosialisasi, bahkan melalui beberapa media lain mungkin. Nah, artinya ini apa? Sebenarnya masyarakat sudah mengetahui apa itu rokok ilegal. Itu. Dan kemudian dari segi negatif dan positifnya sudah diketahui. Tetapi yang perlu kita bangun sebenarnya komitmen bersama sekarang kalau saya lihat. Jadi antara siapa, Pak? Antara semua pihak. Antara kita ya dengan sehingga kami di titik fokus di tahun ini sebenarnya yang ingin kami sosialisasikan itu adalah sebenarnya dampak yang positifnya untuk kesejahteraan masyarakat sebenarnya. Tidak lagi razia-razia seperti itu ya, tidak fokus lah gitu ya. Ya, kalau razia tetap kami lakukan karena itu memang penindakan, bahkan penindakan itu intensitasnya mungkin lebih tapi yang ingin kita bangun itu sebenarnya lebih ke kesadarannya. Jadi manfaat dari tidak menjual rokok ilegal ini sehingga dana-dana yang dikembalikan ke masyarakat itu lebih besar lagi. Benar. Baik, untuk saat ini Pak Kasat, mungkin ada informasi ada berapa perusahaan olah tembakau di Lombok Utara, atau ada berapa orang pengusaha di Lombok Utara? Baik, kalau berdasarkan data yang ada di Perindakop itu untuk Lombok Utara sendiri sekarang sudah ada 5, yang artinya yang di NIB-nya sudah ada. Sudah mengantongi izin? Ya, 5 pengusaha ini? Ya, 5 pengusaha. Dan ini masih kita dorong terus untuk ada pengusaha-pengusaha lain. Gitu. Baik, ini 5 pengusaha ini di mana saja pusatnya? Apakah di pusat kota saja Pak Kasat? Atau mungkin di daerah-daerah? Bayan Kayangan. Ya. Bayan dan Kayangan. Karena kalau memang produksi tembakau lebih banyak di daerah itu, ya, dua daerah tersebut. Baik. Di sana ya, di Bayan dan di Kayangan. Ada dampak dari berbatasan dengan Lombok Timur mungkin ya, yang kita ketahui lebih bisa banyak jadi ini bisa jadi karena sebagian besar juga penduduk penduduk asli Bayan atau lokal Bayan itu juga berafiliasi dengan penduduk Lombok Timur gitu. Jadi mereka banyak tinggal di sana. Mungkin ya sejenis istilahnya pertukaran ilmu mungkin dalam hal pengelolaan tembakau. Tapi hasil tembakau itu dari lahan yang ada di Lombok Timur atau mungkin datang dari Lombok Utara atau ada di Lombok Utara. Ada di Lombok Utara. Ada juga di Lombok Utara. Baik. Pak Kepala Kantor, kita ke pendapatan seperti yang tadi sempat kita tahan. Apa kemudian hubungan antara pendapatan dengan rokok ilegal ini, Pak? Jadi gini, kita ini Bea Cukai Mataram ditetapkan target penerimaan, di mana ya untungnya karena ini kita kolaborasi terus, peningkatannya dari tahun 2024 dari target yang kita sudah ditetapkan di 2024 tercapai, Pak. Baik. Kemudian ditingkatkan lagi targetnya, dinaikkan targetnya di tahun 2025. Ini juga harus kita kolaborasi, Pak. Iya, yang sebelumnya cuma 22 miliar, sekarang 25 miliar, Pak. Ditambahkan lagi 3 miliar. Tambah lagi 3 miliar tahun ini. Bukan angka yang kecil ya, 3 miliar tambahan itu. Tentunya ini kita kolaborasikan dan kita hubungkan dengan adanya rokok ilegal ini. Kalau peredaran rokok ilegal ini kita tidak antisipasi, tentunya yang namanya rokok ilegal seperti yang tadi tidak polos, dia tidak ada palsu, kemudian ada bekas dan ada yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ini pasti ada pengurangan pendapatan. Nah, jadi cukainya dikurangi di sana, apalagi sama sekali tidak
bayar ya. Kalau polos itu kan tidak bayar. Tidak bayar. Yang banyak beredar di kita ini polos. Yang saya lihat, yang sudah kita pantau sama Pak Toto, banyak yang kita terus gempur. Kalau data nanti saya sebutkan terakhir, data lumayan peningkatannya juga dengan perkembangan di tahun 2023, 2024 dan sekarang ini kita terus gempur, perkembangannya lumayan meningkat untuk penindakan kita untuk rokok ilegal. Nah, ini kalau dampaknya nanti, ini karena hubungannya dari rokok ilegal ini ke penerimaan kita. Kalau makin banyak rokok ilegalnya, penerimaan kita turun, DBHCAT juga turun. Nah, kembali lagi, dengan DBHCAT turun, program-program pemerintah tadi yang bersumber dana alokasi dari DBHCAT itu kan akan mandat, nggak akan jalan gitu. Nah, itu yang perlu kita antisipasi. Sehingga nanti kalau misalnya programnya nggak jalan, ya kembali lagi ke masyarakat yang akan dirugikan. Jadi kesejahteraan, mungkin pendidikan juga. Misalnya ada juga bantuan langsung tunai BLT yang dialokasikan juga, dari dana ini Pak ya. Betul. Karena porsinya di sana paling banyak. Porsi untuk DBHCAT ini bidang kesejahteraan itu sampai 50%. Bidang kesejahteraan itu 50 ya? Kalau kesehatan 40% dan hanya 10% dipakai untuk penegakan hukum. Nah, ini kalau persentasenya ini kan sedikit sekali. Padahal 10% itu untuk menilai yang 40 dan 50 itu. Kalau makin tinggi kita penegakannya dan peredaran rokok ilegalnya tidak ada, kita bahkan bisa menolkan tuh peredaran rokok ilegal, otomatis tuh gede nanti. Buktinya kita kemarin dengan gencarnya kita melakukan penindakan di tahun 2024 kita terima secara provinsi Pak, karena memang dari kami Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPK Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu memberikan dana ini kepada Pemda. Pemda ini dalam hal ini provinsi. Benar. Provinsi lah nanti yang membagi-bagi. Di tahun 2024 kita terimanya kalau nggak salah 459 kurang lebih itu miliar Pak. Miliar. Tahun 2025 ini meningkat Pak penerimaannya. Itu artinya apa? Kita sudah mulai terus menggempur. Nah, kesadaran ini kita ingatkan lagi karena terus kita lakukan nih sosialisasi, mungkin tidak hanya di sini kita lakukan, juga kita lakukan di secara offline dengan kita ketemu, kita sosialisasikan juga pada OPD karena penting ini untuk mengetahui mana yang palsu, mana yang yang bekas dan mana kita perlu juga kasih asistensi untuk bimbingan teknis kepada OPD, mana yang khususnya dari teman-teman yang kriteria itu ya. PP. Ya, biar dia tahu di lapangan, ini yang palsu, ini yang tidak sesuai dengan peruntukan, ini yang bekas. Ini yang kita bekas, kasih binteknya, bimbingan teknisnya. Itu ke OPD di yang utama OPD. Kita Satpol PP. Nanti juga dari OPD lain juga. ASN lain. Kita kasih tahu, karena penting juga kita masa dia dalam rangka untuk penegakan hukum nggak tahu ciri-cirinya seperti apa, nggak tahu gitu kan. Nanti ini bukan ilegal, ini legal, ini ilegal. Jadi kan itu penting itu. Itu nanti jadi kriteria tambahan nanti. Betul. Nah, tadi dengan meningkatnya rokok ilegal, otomatis penerimaan turun, kemudian larinya ke DBHCAT turun, kemudian program-program yang lain, pendidikan, kesehatan. Ada juga dampak-dampak yang sangat riskan bagi masyarakat. Rokok ilegal itu tentunya tidak, kalau kita lihat contohnya ya, yang polos saja lah, tidak ada informasi terkait dengan kandungan-kandungannya. Kalau yang resmi, yang legal pasti ada. Kita itu sudah ada melalui labnya, uji labnya. Jadi kita tahu udah tarnya berapa, nikotinnya berapa. Nah, sedangkan yang ilegal pasti tidak ada informasi itu. Tentunya akan menambah lagi. Kalau namanya merokok mungkin sudah termasuk yang merugikan kesehatan, tapi kalau sudah ilegal tambah lagi, nggak jelas dia. Bagaimana dengan rokok yang yang dilinting itu? Apakah itu masuk juga kriteria ilegal? Kalau cukai sendiri untuk khusus hasil tembakau memang di breakdown, karena memang kalau saya kasih tahu nih bahwa Undang-Undang Cukai di Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ini, cukai itu pungutan negara terhadap barang-barang yang memiliki karakteristik tertentu, yang tentunya dia bisa merugikan kesehatan, merugikan lingkungan. Nah, itu dampak-dampak itulah diatur pungutan untuk dikenakan cukai. Yang dikenakan cukai itu ada 3. Ada etil alkohol, ini etil alkoholnya etanol.
Oke. Etanol ini biangnya untuk bikin minuman mengandung etil etanol, bisa miras lah. Miras ya. Iya. Yang kedua, minuman mengandung etil alkohol. Ada yang miras yang tadi. Iya. Ada golongan A, B, dan C yang ada beredar di kita. Dan yang ketiga itulah tembakau, hasil tembakau. Hasil tembakau itu kan banyak, ada rokok, ada tis. Nah, yang tadi yang dibilang yang dilinting-linting ini, makanya tis ini di sini. Nah, masih kategori dia kena cukai karena dia dikemas, kemudian ada merek, ada etiketnya, dan pasti dilekati pita cukai. Dia ada itu dijual dengan resmi. Tapi kalau yang sifatnya masih tradisional, dia ambil tembakau sendiri, dia potong-potong, iris-iris, kemudian dilinting sendiri, itu masih nggak kena. Kalau kemudian hasil tembakau yang dijual dalam bentuk apa istilah kita ya, yang tumpian. Iya, tumpian itu gimana? Kalau dia belum dikasih saus, belum juga dikasih etiketnya, belum dipakai ininya, itu masih belum kena cukai. Yang sudah kita pungut cukainya di sini, mungkin perusahaannya udah jelas, ada sekitar, sekarang udah agak turun karena kita tertibkan sedikit. Sekitar 89 perusahaan hasil tembakau. Itu paling banyak tis. Yang sudah jadi prosesnya dilakukan untuk diiris, kemudian dikasih sausnya, kemudian dia disiapkan dengan bungkusannya, termasuk kertasnya, ada kertas rokoknya, kemudian baru dikasih pita cukai. Pak Kakan, kita ketahui informasi beberapa minggu belakangan ini ada perusahaan besar, perusahaan raksasa, produsen rokok yang penerimaannya jauh turun rasa. Apa itu juga dampak dari masifnya ini? Bisa jadi. Karena memang jelas loh, namanya rokok ilegalnya harganya rendah, harganya murah. Dia bersaing dengan rokok yang legal, yang dia bayar pajak. Otomatis kan dari segi produksi dia harus tambahkan biayanya, kemudian dari keuntungan dia tambahkan, tambah lagi pajak. Benar sekali. Bisa-bisa selisihnya 3 kali lipat harga yang ilegal ini. Itu yang bikin ya perusahaan bisa collab ini. Mereka juga pasti akan minta ke kita, tolong dong rokok ilegalnya diberantas loh. Tentunya kami di sini akan koordinasi dengan OPD, dengan pemuda setempat, dengan masyarakat. Karena masyarakat kan tahu nih, kita sosialisasikan, tahu. Infokan ke kami atau datang ke kantor. Kalau nggak mau datang, kita ada WA, bisa saluran-saluran, bisa juga di Instagram kami, bisa di Facebook, melalui media online kita bisa berkomunikasi, sampaikan ke kami. Dengan segera kami akan lakukan penelitian, dan kalau itu memang benar informasinya, kami akan tindak-lanjuti dengan baik. Nah, itu seperti itu yang kita lakukan. Tentunya ini dampaknya rokok ilegal ini, kembali lagi Mas Sadar, saya sampaikan lagi, ini penting. Karena ya tadi belum, informasi tidak lengkap, kesehatan akan lebih parah lagi. Masa juga tadi yang saya bilang tujuannya DBHCAT itu untuk kesehatan juga nih. Dia pakai rokok ilegal, sakit itu, terus minta ke rumah sakit pakai dana DBHCAT, ini nggak nyambung ini jadinya. Ini apa ya, sudah sakitnya gara-gara rokok ilegal, mintanya dana DBHCAT untuk recovery-nya. Ini termasuk juga timbulnya perokok pemula, perokok baru. Ini sangat masif sekarang. Anak-anak mungkin di bawah umur, masih usia pendidikan, sudah mulai merokok. Karena gampang mereka temukan. Gampang dan murah. Murah mungkin ya. Ya seperti itu. Di samping ya itu kembali lagi, kalau sudah dana bagi hasilnya menurun, apapun program-programnya yang berdasarkan dipakai oleh alokasi DBHCAT, itu akan pasti menurun. Baik. Pak Kasat, seperti tadi waktu kita buka acara, banyak kemudian masyarakat yang misinformasi. Kok kenapa sih warung kami saja yang dijadikan sasaran ini? Pak Kasat, Pol PP terutama yang jadi sasaran itu ya. Kenapa enggak produsennya itu yang di bredel dulu? Seperti itu banyak kemudian informasi-informasi seperti itu. Seperti apa kita jelaskan kepada masyarakat biar sampai informasinya secara sempurna itu, Pak? Baik, jadi pola sosialisasi kami memang kami juga sudah diskusikan dengan kawan-kawan di Bea Cukai. Bahkan di beberapa sosialisasi itu sengaja kami tampilkan video terkait dengan operasi pemberantasan yang diprodusennya. Nah, itu sengaja kami tampilkan sehingga masyarakat juga mengetahui bahwa tindakan kami itu tidak hanya di warung-warung itu, tetapi juga kami lakukan di hal tersebut.
Cuman informasi ini kan tidak bisa kita buka secara luas juga ke masyarakat. Karena ada mekanisme terkait dengan penegakan dan lain-lain. Tentunya Pak Kakan juga lebih paham karena secara undang-undang beliau memang yang punya kewenangan terkait penegakannya gitu. Nah, sehingga setelah kita lakukan sosialisasi seperti itu, masyarakat akhirnya memahami gitu. Kalau di toko-toko ini memang tetap kami lakukan pemberantasan juga karena memang untuk terus mendorong seluruh warga masyarakat yang pengusaha itu tidak menjual gitu. Apabila mereka masih menjual, artinya permintaan masyarakat juga akan semakin tinggi terhadap rokok ilegal sehingga tidak selesai-selesai upaya pemberantasan itu. Seperti itu. Kita ketahui tadi disampaikan informasinya bahwa rokok ilegal ini kan datangnya dari luar nih, banyak yang datang dari luar. Seperti apa pengawasan dilakukan oleh pemerintah dalam ini mungkin Pol PP ya, terkait dengan masuknya rokok ilegal ini ke khususnya di Lombok Utara lah, Pak Kasat, ada nggak itu? Baik, jadi ada istilahnya kegiatan infal atau pengumpulan informasi ya, yang itu sudah dilakukan oleh kawan-kawan semua, menggandeng juga institusi TNI dan Polri dalam hal ini. Itu juga sasaran kita adalah salah satunya adalah ke jasa ekspedisi semua. Kemudian jasa ekspedisi. Ya, kami berkoordinasi juga dengan jasa ekspedisi. Apabila ada yang masuk lewat sana mungkin kami bisa diinformasikan terkait itu, dan kami juga melakukan pengawasan di titik-titik masuk seperti di pelabuhan yang ada di wilayah Lombok Utara. Itu memang sudah kami lakukan, dan seperti saya ungkapkan tadi itu datanya langsung kami koordinasikan dengan Pak Kanwil untuk dilakukan penegakan lebih lanjut seperti itu. Baik, Pak Kepala Kantor, kalau di pintu-pintu masuk taruhlah seperti di pelabuhan atau di bandara itu memang bisa masuk rokok-rokok ilegal lewat sana, Pak? Atau mungkin ada jalur-jalur tikus gitu yang tidak terpantau itu? Ya, betul. Jadi gini Mas, sudah ditambahkan tadi di perusahaan jasa titipan kita sudah begitu masif tuh melakukan. Dan ini memang trennya paling banyak karena mereka ngordernya itu secara online, datangnya mungkin ya 1 slop, 2 slop gitu. Kan lebih efisien dia pakai perusahaan jasa titipan untuk ekspedisi itu. Tapi kita ini tetap, karena wilayah kami kan kalau Pak Kasat kan memang wilayah KLU aja, kalau kami kan seluruh Lombok ini. Nah di Lembar itu Pak, itu Lembar ataupun Gilimas itu potensi Pak. Karena kan entry point dari misalnya dari Jawa gitu ya, dari Banyuwangi, entah dari Perak ataupun dari Bali dia lakukan. Masuknya pasti lewat Lembar. Kalau yang partai-partai besar dia pasti menggunakan yang paling kecil aja, dia pakai pickup. Kadang-kadang dia pakai juga truk ataupun yang lebih besar lagi, truknya size-nya lebih besar. Itu kita udah lakukan penindakan. Kalau datanya di tahun 2024 kemarin kita sudah menegah totalnya 7 juta batang lebih. 7 juta batang. 7 juta batang sampai nilainya kurang lebih kerugian negara itu sampai 5 miliar. 5 miliar. Nah, kalau kita tambahkan itu, yang kita targetnya ditambahkan cuma 3 miliar. Kalau ditambahkan 5 miliar, kita udah surplus nih 2 miliar. Kalau bisa gitu Pak, karena kan kami terus lakukan gali, di samping juga ada penurunan sedikit dari pengusaha TIS ini, yang berkurang kemarin banyakkan TIS. Nah kami tingkatkan, karena kami di sisi hasil tembakau ada TIS, ada sigaret kretek tangan, kita kembangkan di sigaret kretek tangan ini. Sekarang ini sudah menggeliat, hampir mengimbangi yang sebelumnya primadona di kita itu adalah tembakau iris. Sekarang sudah beranjak ke SKT. SKT ini sigaret kretek tangan yang ada misalnya di Lombok Timur, di APHT Pok Motong, itu menggeliat, sangat bagus potensinya. Nah kalau bisa seperti itu dan harganya agak bersaing dengan rokok ilegal, bisa jual mungkin sedikit 11-12 sedikit ya, benar. Selisihnya. Tapi dia udah bayar pajak, udah bisa bayar pajak dibanding dengan yang rokok ilegal ini. Untungnya itu ada pemasukan. Tentunya itu berakibat ke DBHT. Iya, inilah yang kita harapkan. Memang pembangunan APHT ini juga berasal dari sumber DBHT. Baik. Pak Kasat, ada produk hasil tembakau di Lombok Utara. Lalu bagaimana proses perizinannya biar masyarakat tidak terus mengeluh nih, kita mau berusaha secara legal tetapi jangan-jangan nanti proses izinnya yang dipersulit dalam tanda kutip. Tapi nanti dijawab Pak Kasat ya, Pak Kepala Kantor. Kita rehat sejenak.
Yang kemana-mana pemirsa tetap bersama kami di Bincang Hangat. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Hangat, masih dari tema yang kita obrolkan hari ini terkait dengan gempur rokok ilegal yang tentu saja berdampak pada pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Tadi sebelum break kita bertanya ke Pak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja bahwa di Lombok Utara Pak Kasat, seperti apa produk hasil tembakau di sana? Apakah ada pengusaha-pengusaha kita? Seperti apa kemudian usaha mereka? Ada enggak support dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya? Silakan Pak Kasat. Baik, jadi untuk di Lombok Utara sendiri, seperti yang saya sampaikan terdahulu tadi sudah ada 5 ya usaha yang lagi berproses menjalankan usahanya. Tetapi yang satu yang ada di wilayah Gangga itu sudah lama beroperasi gitu kan. Itu yang pertama kali pilot project kita yang pertama waktu itu. Nah, perlu diketahui bahwa nanti dari segi perizinan mungkin dibahas lebih dalam oleh Pak Kakan, tapi sepengetahuan saya tidak ada sih yang dipersulit, bahkan proses perizinan ini sebenarnya gratis gitu. Baik. Nah, terutama untuk di Pemda sendiri terkait dengan NIB, kemudian syarat-syarat lainnya kan juga gratis gitu. Nah, hanya memang ada yang sering ditanyakan oleh masyarakat adalah bahwa ada keharusan di sana untuk masyarakat itu memiliki lahan seluas 2 are gitu. Dan lokasinya ini juga paling tidak jauh dari pemukiman. Tidak terlalu dekat dengan pemukiman, kemudian sekolah dan lain-lain. Dan itu memang menjadi syarat mutlak kalau tidak salah ya Pak Kakan ya. Nah, sehingga
Mungkin itu yang agak menjadi kendala sedikit. Tetapi menurut penjelasan juga dari kawan-kawan di Bea Cukai itu bisa sistem sewa juga Pak. Sistem sewa. Sistem sewa, ya artinya inilah yang perlu dikomunikasikan. Tapi untuk perizinan lain tidak begitu sulit. Dan kemudian support dari pemerintah saya rasa luar biasa ya. Dari dana DBH Sehat ini yang saya tahu itu dialokasikan juga di Perindakop. Baik. Itu udah untuk bantuan dalam hal pelatihan, kemudian ada sarana prasarana, kemudian sampai dengan dia diberikan bagaimana cara memasarkan yang baik itu ada di sana. Kemudian di BLK sendiri juga, sepengetahuan saya juga ada dianggarkan terkait dengan pelatihan-pelatihan sejenis. Dan kemudian seperti disampaikan Pak Kakan tadi, juga ada bantuan langsung tunai, kemudian ada bantuan PMKM yang sifatnya tanpa bunga. Nah, ini tentunya kan semua bisa diakses oleh para masyarakat dan para pengusaha yang berusaha di bidang tembakau ini. Saya rasa tidak ada yang sulit, cukup kemauan saja dan berkoordinasi pada kami, insya Allah kami bantu untuk proses ke depan. Baik, Pak Kepala Kantor, terkait dengan perizinan, proses perizinan itu yang menangani apakah pemerintah daerah atau di Bea Cukai, Pak? Nah, ini tadi sudah dijelasin sama Pak Kasat, sebenarnya ada izin yang menjadi persyaratan untuk di perizinan di kami. Kalau di perizinan di Bea Cukai namanya NPP BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Kalau dari teman-teman Pemda sudah dipenuhi NIB tadi. Kemudian juga kami dorong untuk disosialisasikan terkait dengan tadi syarat lokasi. Lokasinya ya harus dia tidak mendekat dengan rumah tinggal, kemudian ada bangunan pembatas yang permanen, terus tidak ada bangunan sekolah, masjid ataupun tempat-tempat yang ibadah yang mengganggu. Nah itu dengan syarat tadi yang 200 meter persegi ya, 2 are. Nah kalau misalnya mau, ini sebelum sampai syarat ke kami ya, ajukan bisa juga ke APHT. Untuk di Lombok Timur ada satu APHT yang masih bisa ada slotnya untuk bisa masuk. Di sana sangat mudah, tidak perlu lagi yang syarat-syarat tadi. Jadi tidak tinggal sewa aja, betul. Tadi kita bisa itu yang nyewa juga dari sekarang pemerintah Lombok Timur yang sudah yang mengelola. Nah, jadi tinggal sewa aja, ada penyelenggaranya di sana, tinggal dihubungi. Nah itu sangat gampang. Nah kembali lagi ke kami, kalau sudah persyaratan NIB sudah punya lengkap, datang ke Bea Cukai ajukan. Kami ingin memiliki memproduksi hasil tembakau. Ajukan namanya NPBKC, permohonan NPBKC. Prosesnya ada 2 tahap. Satu tahap pertama adalah cek lokasinya, yang tadi kan sudah disosialisasikan, mudah-mudahan aman tuh. Udah pasti kita cek, akan dilakukan secara administratifnya sudah lengkap, cek lokasi sudah juga memenuhi. Nah baru nanti akan dilakukan tahap keduanya. Ada nanti berita acara, kemudian kita minta dia menyampaikan proses bisnisnya sesuai nggak dengan apa, dia juga kita kasih tahu tentang apa kewajibannya, asistensi terkait pencatatan, pelaporannya nanti, karena memang ini harus sejalan dia. Dia memiliki izin tapi dia tidak mengetahui saya harus apa kewajibannya, apa hak dan kewajibannya. Nah, betul, kewajibannya yang penting nih, karena dia harus memenuhi semua itu. Kalau tidak, sayang kan, memproses sudah NIB, kemudian sudah memiliki NPBKC, akhirnya akan dicabut ataupun dibekukan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang lain untuk pelaporan, administrasi, untuk pencatatan gitu ya. Nah itu yang penting. Nah setelah proses yang kedua itu kurang lebih kami punya janji layanan adalah 14 hari selesai tanpa ada biaya. Baik, janji layanan 14 hari nih Pak ya. Nah ini yang harus sudah penuhi semua persyaratannya. Hanya 14, sebentar aja kita lakukan yang untuk pemaparan proses bisnis kita hanya mungkin setengah jam, kita kasih challenge seperti apa yang dia lakukan di sana. Kalau sudah penuhi semua 14 hari jadi. Di tahap keduanya, dan tidak ada biaya sama sekali. Gampang. Kalau di pemerintahan daerah sendiri di Lombok Utara di mana ngurus itu Pak? Di Perintah bukan di Dinas Perizinan ya, Perizinan. BMPTSP. Baik. Sejauh ini mungkin ada informasi yang bisa di-share kepada masyarakat kita. Seperti apa proses perizinan di Lombok Utara khusus untuk pengusaha rokok ini Pak? Saya rasa sama saja dengan yang lain, perusahaan lain, karena ini kan NIB-nya untuk mengawali perusahaan harus ada NIB. Tinggal di sana nanti disampaikan jenis usahanya saja. Bila bergerak di bidang rokok
rokok ya silakan ditambahkan itu saja. Nah, yang lebih banyak proses perizinannya sebenarnya di bea cukai. Gitu. Baik, ya. Baik. Jadi kalau yang di daerah ini hanya yang umum saja ya, seperti NIB dan yang kemudian nanti diverifikasi dibawa ke bea cukai sebagai untuk salah satu syarat pengajuan ke bea cukai. Baik. Gitu, ya. Pak, di kantor bea cukai sendiri banyak pengurusan pengusaha rokok ini? Kalau saya lihat perkembangannya, yang bulan kemarin ada penambahan lagi 3 NPWPKC untuk pengusaha pabrik ya Pak. Karena kan NPWPKC ini ada 3 kategorinya. Untuk pengusaha pabrik, pengusaha pabriknya itu bisa EA, MMEA, sama hasil tembakau. Kemudian ada namanya NPWPKC distributor. Ada NPWPKC tempat penjualan eceran. Nah, kebetulan yang untuk hasil tembakau ada penambahan 3 Pak. Gitu. Ini artinya positif di sisi kita untuk terus mengembangkan industri khususnya di Pulau Lombok ini biar terus berkembang, karena dampaknya ya kembali lagi ke perekonomian nanti. Kalau sudah jalan dia dengan tertib, saya udah ngeliat nih dengan perkembangan yang SKT, yang produk SKT. Kalau yang TIS tetap kita terus asistensi biar bisa eksis, karena masih banyak peminatnya juga yang tembakau iris ini, yang tadi yang melinting sendiri, nah, itu masih banyak peminatnya. Tentunya ya kita terus, karena dari sisi cukai itu paling kecil cukainya, nilai cukainya paling kecil. Karena dia ya prosesnya sangat simpel. Dia masih tembakau iris. Nah, kalau prosesnya sudah ngelinting, tenaga kerja juga banyak, dia dinaikkan. Untuk SKT ada juga paling kecil SKT itu, kalau yang TIS per gramnya kalau nggak salah 100 rupiah. Kalau naik lagi ke SKT bisa 400 sekian rupiah untuk cukainya. Nambah lagi kan. Makin bagus nanti, mudah-mudahan ke depannya dengan suksesnya kita membangun pabrikan di sini bisa SKM. Itu tadi saya bilang SKT. Yang paling ya sedikit naiklah sudah cukainya. Kalau nanti SKM lebih naik lagi, 1000-an lebih. Nah, itu nambah otomatis penerimaan kita. Dampaknya kembali lagi tadi, kalau sudah dampak penerimaan meningkat, DBHCT meningkat, semua kesejahteraan meningkat. Nah, ini kembali lagi, kalau kita tidak tahu bahwa DBHCT ini sangat bermanfaat buat kita, kalau kita biarkan rokok ilegalnya beredar, otomatis penerimaan menurun, DBHCT akan menurun. Suatu saat sayang kan, misalnya sekarang sudah menaik, dapatnya 610 kalau nggak salah, 610 miliar Pak di tahun 2025 ini, naiknya drastis dari 459 miliar. Tentunya ini sangat berdampak ini buat lingkungan, buat kesejahteraan, buat misalnya mau pembangunan infrastruktur, bisa puskesmas dibangun juga dari dana situ. DBHCT juga Nah, apalagi yang tadi ada pelatihan untuk pengembangan SDM-nya bisa dipakai juga di sana. Coba kita fokus sedikit Pak. Tadi disampaikan bidang kesejahteraan masyarakat itu udah 50% Pak Kasat ya. Kemudian bidang kesehatan 40%, penegakan hukum ini ada 10%. Artinya bidang kesejahteraan masyarakat ini ada 50%, setengah daripada dana DBHCT ini. Sehingga pertanyaannya, meningkatnya penerimaan negara dari cukai dan pajak rokok ini disinergikan dengan program-program yang didanai oleh DBHCT kan begitu Pak ya. Apa kegiatan yang dilakukan oleh bea cukai kemudian Pak untuk mensinergikan itu? Ya tentunya ya kami dalam hal ini kami punya TUSI Pak, tugas fungsi itu sudah sesuai sejalan untuk pemberantasan rokok ilegal ini. Pertama kami akan melakukan yaitu revenue collector untuk meningkatkan penerimaan. Ini tugas fungsi kita. Ini sejalan dengan kita memerangi rokok ilegal, meningkatkan penerimaan negara. Kemudian yang kedua, trade fasilitator. Kita kembangkan di sini, ada perdagangan-perdagangan, kita usahakan lindungi juga perdagangan dalam negeri. Kita kembangkan dia industri di sini juga bisa mampu bersaing dengan produk-produk lain dan legal. Karena legal kita udah konsep di kita bea cukai, mungkin ada teman-teman yang lain juga sama. Legal itu mudah, ayo kita proses dengan legal. Kalau sudah legal tentunya semua akan tercatat, penerimaan kita tercatat. Kalau sudah nggak ilegal, yang dapatnya ya orang lain, oknum tertentu yang dapat tuh. Kalau sudah legal, tentunya itu masuk ke pemerintah dan akan kembali lagi ke pemerintah setempat. Kemudian yang industrial assistant, kita akan memberikan terus asistensi kepada industri termasuk APHT kami kembangkan untuk bisa
termasuk juga teman-teman misalnya punya lahan sendiri yang 200 meter tadi, datang ke kita asistensi Pak, kami ingin karena kami punya lahan dan kami punya potensi penghasil hasil tembakau di KLU misalnya gitu. Ayo monggo teman-teman dari pengusaha datang ke kami ataupun datang ke Pak Toto, Pak Kasat, kita kolaborasi, kita bangkitkan. Itu akan menambah semua tuh ini tetap kolaborasi Pak, tidak hanya dari Bea Cukai. Yang terakhir Pak, community protector kita. Nah, community protector itu ya sejalan dengan ini. Kalau kita biarkan rokok ilegal banyak, saya tidak memproteksi masyarakat yang tadi, karena di informasi dalam rokok ilegal tidak ada. Kesehatannya pasti akan menurun, tidak diproteksi. Udah gitu tidak melindungi masyarakat dalam hal ya sudah rokok ilegal beredar banyak, tentunya ini akan banyak kerugian-kerugian di sana. Benar sekali. Itu yang ini sejalan dengan fungsi kami, tugas fungsi sebagai tadi revenue collector, trade facilitator, industrial assistant, dan terakhir community protector. Pak Kasat, kalau tahun 2024 kita bisa saksikan tuh banyak sekali program-program yang dilakukan. Ada presiannya, ada kemudian jalan santai, panran. Sekarang agak sepi Pak. Sosialisasi gempur rokok ilegal di utara masih seperti apa sih? Baik, untuk tahun ini memang berdasarkan rakor kita ya Pak. Betul. Artinya ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Peraturan baru. Dan kemudian ada peraturan baru bahwa sosialisasi semacam itu yang menggunakan pengumpulan massa dengan itu tuh sudah tidak diperkenankan lagi. Jadi secara regulasi sudah tidak diperbolehkan, sehingga anggaran itu sekarang lebih diprioritaskan kepada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan kemudian tetap ada penegakan dan sosialisasi di Satpol PP, tapi jumlahnya tidak sebesar yang kemarin. Baik. Berarti sekarang sosialisasi itu dengan cara apa teman-teman di? Kami kemarin mensosialisasikan, ada memang yang ke desa, tetap ke desa itu, kemudian dengan metode pemasangan baliho, pamflet dan sejenisnya itu masih ada dilakukan. Penyebarluasan informasi lewat media seperti sekarang ini Pak ya. Tapi pada prinsipnya lebih diperbanyak di pemberantasannya untuk tahun ini, seperti itu. Pemberantasannya. Terakhir Pak Kasat, catatan kita di sampai tengah tahun 2025 ini seperti apa? Apakah sudah berapa pendapatan yang berhasil disumbangkan? Artinya dengan seperti apa peredaran rokok ilegal di utara ini? Apakah masih masif? Atau mungkin 2024 tidak semasif 2025 saat ini, atau mungkin sebaliknya seperti apa Pak? Baik, untuk saat ini kami masih dalam tahapan pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi, dan dalam waktu dekat juga kami akan segera melakukan penindakan dan sama rekan-rekan Bea Cukai. Tapi kalau saya melihat dari hasil pengumpulan informasi kami, memang trennya tidak sebanyak yang tahun kemarin ya. Baik. Ya, tidak sebanyak yang tahun kemarin. Tapi ini karena masih terlalu dini kami sampaikan, tapi bisa jadi mungkin dalam perkembangan mungkin nanti akan lebih. Karena seperti di tahun kemarin juga agak mengagetkan kami gitu, yang di luar dugaan ternyata di pulau 3 Gili sangat banyak yang kami dapatkan. Iya, jadi dalam proses penindakan di situ kami temukan banyak sekali, sehingga kami sampaikan rilisnya ke Pak Kakan juga. Beliau juga ya sempat kaget juga ya Pak ya. Baik Pak Kakan, kalau kemudian tadi disampaikan di pulau itu banyak beredar rokok ilegal yang kemudian sudah pasti dong orang-orang di sana sudah pasti tahu kriteria-kriterianya, apakah itu yang tanpa pita cukai palsu atau bekas yang tidak sesuai peruntukan. Seperti apa kemudian pemahaman masyarakat atau informasi yang kita sebarluaskan terkait dengan kriteria hasil tembakau ilegal ini Pak? Ya, baik, dari sisi teman-teman Pemda, Satpol PP dan OPD mungkin sudah melakukan sosialisasi. Tadi disampaikan sama Pak Kasat itu ada sosialisasi tatap muka. Karena memang ada pergeseran nih dari PMK 215 sekarang
sudah diganti dengan PMK 74. Artinya di situ 72, maaf. Nah, di situ ada perubahan-perubahan yang tadinya banyak menghadirkan massa itu sudah tidak ada. Yang hanya dibolehkan sosialisasi itu tatap muka, kemudian sosialisasi juga bisa dengan talkshow gitu. Sosialisasinya tidak langsung gitu, talkshow, iklan di media cetak ataupun media-media elektronik itu bisa dilakukan. Nah, kami dalam hal ini 3 pulau yang menjadi atensi kami berdasarkan produk impalnya dari Satpol PP ini kita cek lagi karena memang wilayah kami sampai di ini wilayah di Gili-Gili itu kami terus akan melakukan pertama memang terus dilakukan sosialisasi, tetap kita akan lakukan sosialisasi. Dan sementara ini yang mengajukan NPPBKC dari ketiga Gili ini karena perkembangan di sana pariwisata lumayan juga sudah kami data. Jadi mereka tetap akan melakukan usahanya secara legal. Kami sudah beberapa yang TPE ini yang kami sampaikan tadi, TPE untuk di 3 Gili ini lumayan meningkat. Nah, kami usahakan dia berikan asistensi dia untuk melakukan usahanya secara legal. Baik itu ya yang terkait dengan tadi 3 cukai itu. Nah, kalau yang terkait rokok ilegal nih juga kami akan jadikan atensi di daerah Gili ini. Ternyata memang peredarannya sangat banyak. Tetap kami akan lakukan karena ini masyarakat itu agak rentan di sini. Kalau tidak dilakukan sosialisasi pasti akan melakukan perlawanan. Tentunya kami tetap akan melakukan sosialisasi. Baik dibantu dari sisi dari teman-teman pemerintah karena menggunakan DBHCAT. Juga dilakukan juga operasi gabungan nih Pak. Kami itu operasi gabungannya tidak hanya Bea Cukai, tidak hanya Satpol PP, bahkan kita libatkan APH Pak. Dari TNI Polri kita libatkan untuk melakukan operasi gabungan ataupun operasi pasar dalam hal kita menghimpun produk impal tadi, informasi pengumpulan informasi. Nah seperti itu kita lakukan upaya-upaya gini. Mudah-mudahan ke depan nih saya akan atensi lagi ke 3 Gili ini. Mudah-mudahan ya sosialisasi kita sudah laksanakan, kemudian operasi kita lakukan, mudah-mudahan dia tingkat peredaran rokok ilegalnya menurun di sana. Baik. Terakhir mungkin Pak Kasat karena waktu yang membatasi kita, closing statement dari Pak Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, apa yang ingin Bapak sampaikan khusus untuk publik kita di Dayan Gunung, silakan. Untuk seluruh masyarakat terutama yang ada di wilayah Dayan Gunung, Lombok Utara, mungkin saya tidak banyak menyampaikan closing statement, tapi pada prinsipnya saya ingin mengajak kepada kita semua untuk bisa berkontribusi yang nyata kepada pemerintah. Artinya kita membangun republik ini adalah dengan cara berkontribusi nyata. Apa itu kontribusinya? Adalah dengan sama-sama kita tidak menjual, memproduksi, dan tidak mengedarkan rokok ilegal. Mengkonsumsi juga. Mohon maaf, mengkonsumsi juga. Artinya dengan kita melakukan upaya seperti itu, sehingga pendapatan negara dari sisi cukai tembakau ini akan semakin meningkat dan akan dikembalikan lagi kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah, bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan lain-lainnya. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kasat. Terakhir Pak Kepala Kantor, apa yang ingin sampaikan kepada masyarakat kita? Nah, tentunya pertama ya kita mohon dukungan ini, dukungan dari masyarakat semua, khususnya masyarakat Dayan ya, Dayan Gunung. Nah ini Lombok Utara ya. Lombok Utara, apalagi semboyan yang saya kenal itu apa Pak? Tuna. Ini luar biasa ini untuk kita sama-sama, tidak hanya kami aja sendiri. Pasti kita butuh kolaborasi, sinergi, terutama masyarakat, karena masyarakat adalah yang luas di sini. Pengetahuannya juga kita sudah sampaikan, kita sosialisasikan apa itu rokok ilegal. Tadi ada contohnya rokok polos, rokok pita cukai bekas, rokok yang pita cukai palsu, dan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Itu ketahui kalau ada, mohon bantuannya dilaporkan ke kami. Karena memang secara undang-undang, secara lex spesialis, kami undang-undang cukai untuk bisa melakukan penindakan. Dan penindakan kami yang saat ini kita lakukan sudah sampai penindakan ke penyidikan, Pak. Kita sampai bisa memenjarakan orang. Nah, yang disampaikan Pak Kasat tadi betul, udah mulailah.
jangan sampai mengkonsumsi, memperdagangkan, memperjualbelikan, mendistribusikan. Langkahnya di situ udah hal yang kecil bisa dilakukan. Baik. Tentunya bisa membawa dampak yang luar biasa buat kita. Yang tadi dampak-dampak negatifnya kita bisa hilangkan. Itu harapan saya. Dan kalau bertemu hal-hal yang memang ada rokok ilegal itu, sampaikan ke kami bisa lewat nomor WA kami. Baik. Nomor WA kami adalah 0818 0794 5000. Baik. Nanti kita tampilkan di layar. Betul. Dan bisa disaksikan oleh pemirsa, bisa dicatat, dan apabila menemukan ada kriteria hasil tembakau ilegal yang tadi sudah disebutkan itu bisa melaporkan langsung lewat jalur ini Pak ya, kanal WA itu. Ya, betul. Dan pemirsa, itu dia obrolan kita 1 jam sudah Pak Kepala Kantor, Pak Kasat. Tapi memang benar apa yang disampaikan tadi, kalau hanya menjadi tema obrolan mungkin tidak akan berdampak apa-apa dengan pembangunan daerah kita Pak Kasat ya. Tetapi langkah konkret kita tentu sangat dibutuhkan, sangat dinantikan oleh pemerintah daerah, oleh kita semua, karena dampak daripada langkah konkret kita yang tadi disampaikan, tidak mengkonsumsi, tidak memperjualbelikan rokok ilegal, itu akan sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan kita sendiri sebagai masyarakat Republik Indonesia ini. Dan akhirnya pemirsa, 1 jam sudah kita mengobrol di Bincang Hangat hari ini. Kita tentu akan kembali dengan tema-tema yang lain di lain kesempatan, dan hari ini saya Sahdan yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.